Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Mari kita meneruskan kajian surah Al-Baqarah. Alhamdulillah kita sudah sampai pada paragraf mengenai Bani Israel. Sebelum lebih jauh saya ingin mengingatkan dulu yang paling menonjol di dalam Al-Quran terkait Bani Israel itu nabinya adalah Nabi Musa, Nabi Isa, paling menonjol. Jadi Nabi Musa umatnya adalah Bani Israel, Nabi Isa umatnya juga Bani Israel. Kalau ada pertanyaan, Nabi Musa tugasnya untuk umat siapa? Bani Israel. Nabi Isa umatnya siapa? Juga Bani Israel. Banyak nabinya, ini yang paling menonjol. Ya Bani Israel. Bani Israel. Ini kata Aisyah ya? Aisyah bin Maryam. Nah, ayat sebelumnya apa? Ah, ini Musa ini ya? Apa kata Musanya? Enti dulu, Musa ibnu apa ini? Iya, Musa itu anaknya Imran tak? Bisa lah. Itu Maryam anaknya Imran. Musa. Ayo, Musa anaknya siapa? Ibrahim anaknya siapa aja itu? Nah, anaknya Ishak, anaknya Yakub, habis Yakub Yusuf, habis Yusuf. Nih, Musa anaknya siapa ya? Dah, kata Musanya apa itu? Ya qaumi. Nah, saya mau mengingatkan ini doang sebelum jauh ya. Nah, sambil nunggu Ibu Ima. Baik Nabi Musa maupun Nabi Isa oleh Allah mendapatkan tugas untuk berdakwah pada Bani Israel. Jadi Nabi Musa umatnya bernama Bani Israel, Nabi Isa umatnya juga bernama Bani Israel. Kitab Taurat ditunjukkan untuk Bani Israel, kitab Injil juga ditujukan kepada Bani Israel. Perhatikan itu surat As-Saff ya. Tuh, saya mah baru ingat itu surat As-Saff.
pada waktu Nabi Musa memanggil umatnya ya qaumi, ya. Tidak ya Bani Israel. Tapi kita tahu ya kaum itu maksudnya hai Bani Israel. Tapi Isa tidak pernah memanggil kaumnya ya Bani Israel, ya qaumi. Pasti memanggilnya ya Bani Israel. Jadi tidak mungkin suatu kaum itu tidak dikaitkan dengan ayah. Atau kapan suatu kaum itu dikaitkan, yaitu apabila ada kaitan dari jalur ayah, tidak dari jalur ibu. Contoh, umatnya Nabi Ibrahim itu berarti umatnya Nabi Ismail. Kalau Ismail memanggil umatnya Nabi Ibrahim berarti apa itu? Ya qaumi. Nggak mungkin ya Bani Israel, nggak mungkin, pasti ya qaumi. Karena satu ayah. Tapi Isa ayahnya siapa? Emang Isa punya ayah? Nabi Isa itu tidak punya ayah. Tetap satu-satunya garis genetik yang dikaitkan dengan bukan ayah hanya Nabi Isa. Maka Ibnu Maryam mestinya Ibnati Arya, mestinya Ibnati Arya. Karena Maryam itu perempuan bukan lelaki. Satu-satunya Maryam yang bukan perempuan dan bukan laki-laki itu roti Maryam. Itu nggak punya jenis kelamin. Dimos roti Maryam itu anak saya suka masalah. Roti Maryam ditinggal dicubit bayi. Anak kita sendoyan kan. Itu tidak punya jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. Tapi Maryam di dalam Al-Quran perempuan, mestinya Ibnati Maryam. Itulah penghargaan Allah sekaligus kepada dua hal, yaitu tentang sosok Maryam sebagai satu-satunya wanita yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, tidak bawa-bawa suami, atas persalinan anaknya bernama Aisyah. Yang kedua juga penegasan Allah bahwa Isa tidak memiliki kaitan dengan ayah, sehingga kendati pun ditugaskan kepada Bani Israel, tidak mungkin Aisyah memanggil Bani Israel ya qaumi, karena tidak punya kaitan garis genetik ayah. Ini penting kita lihat ketika teman-teman Yahudi saat ini, ya Yahudi Sikik, itu kenapa kesulitan menerima Nabi Muhammad. Karena memang garisnya itu saat ini itu garisnya garis ibu, bukan garis ayah. Nah, itu menolak sejarah karena nama Israel sendiri menunjukkan garis ayah, ya. Tapi kalau kemudian juga mengklaim garisnya ibu, maka ketahuilah Ishak itu dari garis ibu Arab. Ya, Madian itu di Arab. Jadi pada waktu Musa itu mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan undang-undang oleh militer Fir'aun. Karena militer Fir'aun, militer Mesir itu bertekad menangkap Musa dan membunuh. Dan itu tidak pas, karena menurut Musa, saya layak disidang, bukan layak dibunuh. Setelah disidang, saya dapat diketahui apakah saya bersalah karena menjadi penyebab terbunuh seseorang, maka saya dipenjara atau
rajam atau di kisos. Ada 3 pilihan. Bisa dirajam, bisa dikisos, bisa dipenjara. Tapi saya harus disidang dulu. Nah, lihat di surat Al-Qasas, Musa mendapatkan gibah ya, omong-omong bahwa Fir'aun telah menetapkan membunuh dimanapun ketemu Musa ini. Dan itu dianggap oleh Musa tidak layak diterima. Maka Nabi Musa melarikan diri ya, untuk menghindari ketidakadilan yang dilakukan oleh militer Fir'aun. Ini harus dilihat dulu ya. Bukan Musa nggak mau tanggung jawab, bukan. Karena Musa layak disidang, mendapatkan keadilan. Kalau dia dinyatakan bersalah, mungkin dipenjara, mungkin dibunuh, mungkin dirajam. Nanti kita akan bertemu 1-2 ayat setelah ini, ayat yang menyatakan bahwa pada saat itu siapa yang bersalah harus dihukum mati. Ya, makanya kan saling membunuh kan di situ ayat. Nanti kita akan nyampe di situ. Maka melarikan diri ke Madian. Ketahuilah Madian itu Arab. Ya. Jadi pelarian Musa dari Mesir ke arah utara, yaitu ke arah Madian, berarti Arab. Lalu setelah berdoa, ya Allah, apapun yang terbaik dari Engkau aku butuhkan. Yang penting, lihat doanya Nabi Musa ya, itu doa fenomenal. Nabi Musa dihantui perasaan bersalah karena telah menjadi penyebab matinya seseorang. Dan nggak bisa tidur, nggak enak makan. Maka kata Nabi Musa, ya Allah, di tengah-tengah perasaan bersalahku, maka apapun yang terbaik dari Engkau saya butuhkan. Yang penting saya menebus dosa. Ternyata Allah membuat skenario Nabi Musa harus membantu 2 orang perempuan yang kesulitan untuk mengendalikan ternaknya ini. Kau mengendalikan? Si ternaknya secara naluri sudah lihat danau, pengen minum baik. Tapi si 2 perempuan ini menahan terus. Berarti kan beradu nih, meronta-ronta karena pengen minum. Kok ditahan oleh perempuan, di bawah giliran lelaki yang sedang mengasuh ternak-ternaknya. Sementara 2 perempuan ini diamanati orang tuanya yang sudah renta. Bocah sirane ngeleh ya, lamun lanang wis pragat temenan anu. Nah Musa dari kejauhan melihat, iki wong apa kepengenan ya. Si ternak-ternaknya sudah meronta pengen lari ke danau, sementara perempuan menahan sekuat tenaga. Maka diambil alih oleh Musa untuk menolong. Kalau kita bayangkan, Musa ini siapa? Musa ini bukan parohali, tapi anak keraton ya, dengan sistem pengasuhan yang sangat disiplin. Urang mangan rabek kecuali rabek terbaik, urang mangan recoh kecuali recoh terbaik ya, karena di keraton semua ada bugis ana, gembleng ana, tapi tidak ada bugis kecuali bugis terbaik. Sampai enya berupa rohali, enyanya itu pakai biji selasih saking terbaiknya. Jadi semua hal ada di keraton, dan Musa tumbuh dalam pengasuhan seperti itu. Sekarang mari kita bayangkan Musa mendapatkan job tukang angon. Dia nggak punya keterampilan mengendalikan ternak, mau anak keraton. Paham nggak di situ? Tapi ini adalah jawaban doa Nabi Musa, ya Allah, apapun yang terbaik dari Engkau, ana fariqun, saya butuh. Tuh, kata Nabi Musa. Bahkan habis itu keadaan tidak lebih baik lagi. Kamu ngawini salah satu anak saya, maharnya adalah bagian dari upah 8 tahun kerja. Pekerjaannya ternak. Gimana? Nah, apa kan? Jadi tambah
sulit. Nah, Musa ini adalah bagian dari tradisi Israel. Lalu memanggil dengan panggilan, dulur kita. Nah, ini rasakan dulu magnetnya ya. Bagaimana ayat-ayat kita sekitar berapa ayat tuh? 90-an ayat ya. Itu bicara Israel dari sudut nabi terbaik. Bukan Nabi Isa. Yaitu Nabi Musa yang bukan tugas profesional. Tapi tugas dari kalangan lokalnya lah. Dulu dewek. Kalau parohali nolak mu balik wong Bali wajar. Dudu dulur kita lah wong Pontang ditolak, mau dulur dewek. Nah itu Musa. Isa tidak mewakili gen itu. Nah ayat-ayat kita akan panjang bicara dari sudut bagaimana rusaknya moral Israel sampai dikasih nabi dari kalangan internal aja ditolak. Nah itu cara melihatnya seperti itu. Yang bahasanya bahasa lokal, bahasa-bahasa penuh kasih sayang. Ya, bahasa-bahasanya. Lamun wong liyan wajar kepala Sekda Banten wong Makassar. Wajar urah hafal wong Penancangan. Urah hafal wong Lopang wajar. Itu wong Banten. Tapi ini Nabi Musa yang memanggil Bani Israel bukan ya Bani Israel tapi ya qaumi. Dulur kita, dulur kita. Bukan orang lain. Maka mari kita teruskan ayat-ayat kita. Sampai ayat berapa itu kemarin tuh? Berbagai kenikmatan dengan berbagai klasifikasi jenis itu kemudian tidak cukup untuk mengingatkan Bani Israel tentang keistimewaan dia sebagai suatu kaum. Termasuk adalah wa'id farokna bikumul bahro. Sekarang ibu-ibu bayangkan ada di kedalaman laut. Kedalaman lautnya berapa kilometer? Kedalaman laut di laut itu, jangan bayangkan laut Pulau Seribu ya. Yang kemarin sebuah pesawat jatuh, kan mudah tuh cari black box-nya ya. Mudah karena ada di kedalaman nggak lebih dari 1 kilo plus lumpur mana. Nah sekarang mari kita bayangkan kedalamannya 5 km. Nah sekarang kita ada di samping bukit yang ketinggian bukitnya adalah 5 km. Berarti tingginya nggak ketulungan. Di sebelah kanan ada bukit, sebelah kiri ada bukit yang sebetulnya air. Nah itu cara membayangkannya. Pada waktu Buneng berjalan mesti bingung. Mata kita nggak bisa mengindra ujung dari 5 km itu. Karena batas horizon kita paling 1 sampai 2 kilo. Batas pandang mata kita. Sehingga kita ini kalau melihat 5 lah kayak ketutup deh. Adem aja. Padahal kalau kita tahu materialnya air sewaktu-waktu bisa runtuh. Sekarang tiba-tiba Buneng sudah ada di ujung daratan. Sekarang ya kita bukan di dalamnya lagi tapi orang lain. Ada Fir'aun di situ. Kita nonton Fir'aun di bawah 2 bukit kembar ketinggian 5 km. Apa yang kita mau bilang wow? Fir'aun hebat atau luar biasa takjub penyebabnya? Yaitu Nabi Musa. Nah, bagi yang tahu diri, wah hebat Nabi Musa, benar-benar agen Allah ini. Nah ternyata udah inget baik tuh. Nah, ada masalah apa itu? Kalau cuma Buneng lewat, tidak lihat Fir'aun gak ada masalah. Ini yang jadi masalah. Bani Israel juga ngelihat hal yang pernah dilakukan Bani Israel, yaitu Fir'aun. Cuma gagal, tenggelam gitu loh. Sehingga untung kita melolos ya. Udah tenggelam. Bang kita kadang-kadang untung kita mau bisa lewat, tamu lewat mau ketinjal wit-witan ikut SDL gitu. Nanti kan nggak begitu kan? Lalu kita bersyukur pada Allah.
Bah, itu nggak seberapa yang dibanding ada show, ada film di depan mata Fir'aun tenggelam oleh laut. Inilah pentingnya ayat 50. Wa id farokna bikumul bahro. Dan ingat, jangan coba-coba dilupakan. Ini tahun 2 Hijriah. Lagi bicara pada sisa-sisa Bani Israel dan umat Nabi Muhammad. Hei, sisa-sisa Bani Israel, mungkin kamu ada yang lupa. Dulu nenek moyang, kakek moyang kamu punya episode begini. Hei umat Nabi Muhammad, kamu harus percaya ini pernah terjadi. Yang mau dibicarakan bukan Nabi Musa, bukan Bani Israel. Ini umat paling goblok sedunia ini. Ya, kamu jangan coba-coba meniru. Wa'id, ingatlah, jangan coba-coba lupa. Farokna, pada waktu kami, kata Allah. Nah, menunjukkan Allah bersama malaikat, bersama Nabi Musa. Nabi Musa memukul dengan tongkatnya, maka menjadi farokna. Ini kita pakai waktu menerjemahkan apa? Ayo, Quranan. Pada lupa ya. Quran itu fungsinya adalah sebagai pembeda antara yang hak dan furqan. Tidak digunakan kata faroko kecuali pisah, sejauh-jauhnya terpisah. Sejauh-jauhnya terpisah. Orang sudah tidak mau zina lagi, sudah berpisah jauh dengan zina, maka berpisah antara hak dan batil. Berpisah dengan korupsi, nggak mau korupsi lagi, udah nggak kenal lagi. Itu namanya farokna. Di sini walaupun terlihat dekat antara dinding laut sebelah kanan dengan dinding laut sebelah kiri, tapi Bani Israel nyaman kayak terpisah jauh, nyaman aja. Sebab kalau nggak nyaman pasti kebes kelambinnya, pasti diceritakan, nggak ada ini. Bikumul bahro, lautan itu membuat kamu terpisah, sejauh-jauhnya terpisah. Oleh karena itu fa dengan summa berbeda. Kalau summa butuh waktu lama, kalau fa seketika. Enggak ada cerita tangga nih ya Bani Israel lagi saya belah dulu, enggak, cling, itu fa. Fa anjainakum, cling, langsung kalian bisa selamat. Sebaliknya wa agrokna, kami bikin tenggelam ala fir'auna, kelompok Fir'aun, wa antum tangdurun. Yang penting wa antum tandurunnya. Wa antum, sedangkan adapun kalian itu tangdurun, menyaksikan semuanya. Masa kamu menyaksikan kekuasaan Allah tidak juga tunduk dan patuh pada Allah? Ini yang jadi masalah, bukan Bani Israel bisa selamat, bukan. Bani Israel melihat juga hal yang pernah dirasakan, tapi gagal. Ali Fir'aun, kelompok Fir'aun hampir mendapatkan paket seperti Bani Israel, di tengah jalan habis paketnya. Kemudian dinding laut itu menutup, tenggelam. Kira-kira kalau kita untung kita mah lolos ya. Nah itu yang gak didapat, yang disebut wa antum tangdurun. Bapak-bapak, ibu-ibu, mana kenikmatan Allahnya di sini? Kenikmatan tertingginya adalah wa antum tangdurun. Bisa melihat pengalaman paling prestisius kekuasaan Allah di depan mata. Ali Fir'aun tidak nah itu kenikmatan luar biasa. Ternyata betul banyak orang diberi nikmat tapi nggak dapat hikmah dari nikmat itu. Maka kenikmatan tertinggi adalah hikmah dari kenikmatan itu. Contoh, akhirnya wong waras tetapnya udah salah. Berarti nggak dapat apa tuh? Nggak dapat hikmah, tapi dapat nikmat kesembuhan dari Allah, tapi tidak dapat hikmah. Bani Israel mendapatkan kesempurnaan nikmat, yaitu nikmat diselamatkan dari Fir'aun,
melalui terbelahnya dan nikmat, puncak nikmat bisa menyaksikan kegagalan Fir'aun. Nah itu luar biasa lah jendela si Bani Israel. Sekarang wa'id lagi, bertambah lagi wa'id. Ingatlah, ataina Musal kitab wal furqan. Perhatikan, di situ ada dua kata yang membingungkan. Nabi Musa membawa Taurat, tapi membawa juga Al-Furqan. Berarti Al-Furqannya itu barang yang lain apa barang yang sama? Nah, kalau kita melihat diksinya berarti barang yang berbeda. Telah datang parian dan parohali. Parian wong lian, parohali wong lian. Nah, tapi ternyata di sini sistem bahasa Arabnya menjadi khusus. Seolah-olah telah datang jemaah Majelis Al-Islam juga parian. Emang parian bukan jemaah Islam. Nah, pertama menyebut umum, yang kedua menyebut khusus. Dalam bahasa Arab, apabila terjadi penyebutan khusus setelah penyebutan umum, maka dimaksudkan ada hal yang wajib diperhatikan. Nah, ini juga begitu. Wa'id dan ingatlah ataina Musa, pada waktu Nabi Musa oleh Allah dibuat datang dengan membawa Alkitab Taurat wal Furqan, dan bagian-bagian Taurat yang membedakan satu dengan yang lainnya, tidak dicampur adukan. La'allakum tahtadun, itu semua agar kalian menjadikan Taurat sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Nah, setiap kali ada wa'id berarti kebalikannya. Ternyata Bani Israel tidak pernah menggunakan Taurat sebagai hudan, tetapi paling tinggi kehebatan Bani Israel adalah menjadikan Taurat sebagai hafalan dan bacaan. Kemudian ada kontestasi, lomba, kita menyebutnya mustabaqah. Nah, itu paling topnya. Maka ayat ke-53, jangan pernah kegagalan Bani Israel dilakukan kalian, hai Nabi Muhammad, karena ayat ini sekali lagi turun tahun 2 Hijriah menghadapi dua kelompok, yaitu kelompok X atau sisa-sisa Bani Israel dan kelompok umat Nabi Muhammad. Wa id qala Musa, dan ingatlah pada waktu Nabi Musa itu berkata liqaumihi, lihat bukan li Bani Israil tuh ya, tapi liqaumihi ning dulur-dulure dewek umate, innakum dalamtum anfusakum bittihadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Kalian itu pada dasarnya tidak bikin Allah rugi dengan kejahatan-kejahatan yang kalian lakukan. Innakum dalamtum anfusakum, kalian jangan salah sangka, kalian tidak sedang mendolimi Allah, tapi mendolimi diri sendiri. Tidak sedang bikin rugi Allah, tapi bikin rugi diri sendiri. Oleh sebab apa? Oleh sebab ittihadikumul ijla, oleh sebab cara kalian terhadap kurban anak sapi atau anak kerbau. Fatubu ila bariikum, ayo kalian bertobat, ila bariikum, kepada pencipta kalian. Maka kata Allah, fatubu, ayo kalian bertobat kepada Allah, ila bariikum. Karena orang Yahudi salah paham, kalau saya ini masuk neraka tanggung jawab Allah ya, kan saya yang bikin saya masuk, kan Allah yang bikin saya masuk neraka. Maka kata Allah, enak aja, Allah barikum, Allah mas setelah bikin kalian nggak mau tahu, tanggung jawab bukan ditanggung jawab Allah. Jadi kata-kata barikum digunakan untuk mematahkan kesalahpaham orang. Allah tanggung jawab loh, yang bikin banjir siapa? Hujan gede, Allah tanggung jawab banjir nih bumi ini. Padahal kata Allah, kalian yang bikin kerugian pada diri kalian sendiri, karena Allah menyebabkan kemudahan dibanding menginginkan kesulitan. Tapi orang-orang Bani Israel memang kurang ajar.
Allah, siapa yang bikin kesulitan, Allah tanggung jawab ya. Nah, maka dipatahkan dengan fatubu, ayo kalian bertobat kembali kepada Allah, ila barikum. Allah bukan cuma khalaqakum tapi juga bariikum. Lihat frase berikutnya, faktulu ya, anfusakum. Faktulu apa itu? Mulai. Berarti primenkun Menghindari masalah. cara bertobatnya begitu gitu. Iya. Ini perintah Nabi Musa loh ini. Pendapat pertama, misalnya di sini yang berapa orang di sini ada 80, maka dibuat 40-40. 40 orang soft pertama, 40 orang soft kedua. Soft pertama membunuh soft kedua. Pada saat yang bersamaan soft kedua membunuh soft yang pertama. Harus saling bunuh dan harus mati. Bagi yang tersisa orang mati-mati, maka al-guju turun. Itulah cara bertobat yang disyariatkan di zaman Nabi Musa. Ya kejam amat, nanti dulu kejamnya ya. Pendapat kedua, tidak dibuat 2 sop, tapi 80 dibuat 1 sop. Maka ada al-guju. Al-guju yang. Nah, pendapat ketiga, 80 orang ini tidak melalui al-guju, tapi harus dengan bunuh diri. Inilah yang kemudian kita, ini disebut dengan rajam. Apa lagi satunya rajam tuh? Kisos. Ini yang disebut kisos. Ini rajam. Satunya apa tuh rajam sampai mati itu apa tuh? Jilid. Jalam dan jilid. Nah, ini yang kemudian ditinggalkan. Tidak ada lagi di syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad juga memperbaiki syariat Nabi Musa. Maka syariat di zaman itu, orang yang berzina nggak layak hidup lagi. Tinggal 2 pilihan, dipateni atau mati dewek. Intinya tidak layak hidup lagi karena akan merusak sistem sosial. Pezina, pencuri. Maka kata Allah, mana itu? Faktulu anfusakum. Maka bunuhlah diri kamu sendiri. Nah, disinilah kemudian diperbaiki oleh syariat Nabi Muhammad menjadi rajam, menjadi jilid, dan juga menjadi qisas. Intinya adalah orang yang berdosa, yang dosanya merugikan sistem kemanusiaan, tidak layak meneruskan hidupnya. Baik dihilangkan nyawanya dengan cara rajam, atau dihilangkan fungsinya dengan cara jilid, atau dihilangkan fungsinya dengan cara dipotong tangan dan lain sebagainya, atau dikurung badannya dengan cara penjara. Tidak boleh membuat semakin besar rusaknya sistem sosial, ya. Jadi, nah, sudah dihapus belum dosanya dihisab? Belum. Harus bertobat. Itu menjadi bagian dari bertobat. Maka jangan mau dirajam kalau nggak bertobat, atau blow on amat dirajam kalau nggak bertobat. Nah, itulah kenapa
Proses kerajaan panjang juga. Dikasih kiai, enda sampai nangis ingat dosanya. Begitu iya ya kita kan salah, dirajam. Atau kalau belum sampai bertobat nggak akan dirajam, tetap dipenjara sampai mati. Dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Kamu nggak meneruskan hidup. Ini di zaman syariat Nabi Musa ya. Itu lebih baik daripada hidup ngerusak. Orang mau nenangge bekas pezina, akhirnya sume nenangge. Selalu ada masalah di lingkungan sosial. Ya. Maka kata Allah, dzalikum khairul lakum 'inda barikum. Itu lebih baik menurut Allah yang menciptakan kalian dan gak mau disalahkan oleh itu. Itu urusan kalian sendiri. Fataba alaikum, maka kalau kalian gak meneruskan hidup, Allah menerima tobat kalian. Berarti dibalik gak oleh Allah? Kalau kita setuju dirajam, maka itu adalah tanda kalian bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Berarti orang yang dengan idlah, dengan cara bayar denda, tidak menunjukkan tobat. Di zaman itu ada pilihan denda, maka dicampur adukan antara yang hak dan batil. Yang batil disembunyikan. Saudara-saudara, pezina ini bukan penyakit sosial, dia menyumbang 1 miliar menjadi hak. Ayat yang disebut dengan wala talbisul haqqa bil batil. Kebatilannya ditutup, malah menonjol kebaikannya karena bayar dengan denda. Itu praktek-prakteknya Yahudi ya. Innahu wa tawwabur rahim, karena sifat Allah memberi taubat itu sejak Nabi Adam. Ya, sejak Nabi Adam melakukan kesalahan pertama, Allah itu At-Tawwab ya. Dan tidak akan berakhir At-Tawwab Allah hanya gara-gara Bani Israel. Ya. Insyaallah lah akan terus Allah itu At-Tawwab. Wa'id kultum, id lagi nih, sudah dihitung oleh Pak Marumi Pirkun 13 ya. Wa'id, dan ingatlah, kultum, pada waktu ini bukan Nabi Musa yang ngomong, ini Nabi Bani Israelnya. Kultum, hai Bani Israel, kalian nekat berbicara kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina, mual bakal kami menyatakan beriman, laka kepadamu dan juga kepada Allah, hatta narallaha jahratan, sampai kami dapat melihat secara nyata. Sing arane Allah pun, sing arane Allah itu, yang kamu sebut-sebut Allah tuh ndikan sih. Perhatikan akhirnya, perhatikan fa tidak summa ya, perhatikan ini bukan summa, fa. Konon belum sempat peragat jumlah kalimatnya. Jadi tapi Allah Maha tahu apa yang akan diomong. Allah Maha tahu apa yang akan diomong si sompral ini. Secara kalimat durung peragat fa, maka seketika akhadatku musa'ika, kilat menggelegar. Dikabarkan bersama sekelompok orang itu 40 orang yang pikirannya dan ucapannya sama. Tapi yang penting Allah Maha tahu yang dipikirkan, senajan urung ngomong. Mungkin ngomong mesti jimbu 10, sing liani sirbis ngomong. Coba pengen ngedeleng Allah itu kayak apa? Belum selesai jumlah kalimatnya, fa mati. Berapa yang mati? Bukan Bani Israel. Tuh ya. Ya, jadi di Bani Israel kelompokmu anu soleh, anu sing ur soleh. Ya, sompral ini.
Wa id qulna dkhulu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum ragadan wa dkhulul baba sujadan wa kulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladziina qila lahum fa anzalna 'alal ladziina dzalamu rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Nah, ini diingatkan juga di Madinah tahun 2 Hijriah itu khawatir terlalu lama pada lupa. Tapi oleh Allah penting untuk diingat, yaitu pada waktu Id Allah berfirman kepada Bani Israel, udkhulu, ayo kalian masuk hadhil qaryata, ke Palestina, Baitul Maqdis, yang pada waktu itu upaya berkali-kali menyerbu tidak membuahkan hasil. Berkali-kali peperangan pengen merebut Palestina, gagal saja karena Baitul Maqdis sedang dikuasai suatu kaum yang Nabi Musa saja kalah. Akhirnya Allah membantu. Maka penguasa Palestina ditaklukkan oleh Allah. Udah hulu, ayo sekarang kalian masuk. Jalu hadhil qaryata, ke kampung ini. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, kalian boleh makan sesuka kalian, ragadan yang menyenangkan. Wadkhulu, dan adapun cara kalian masuk, udkhulu, masuklah kalian, al-baba, ada yang mengatakan 8 pintu, ada yang mengatakan 18 pintu, ada yang mengatakan 40 pintu, cuma satu yang bisa diterobos oleh kaum Bani Israel, yang dibuka oleh Allah. Cuma cara masuknya sujadan, dengan cara membungkuk, karena ini memang pintu khusus, tidak normal. Kalau normal boleh berdiri, karena khusus maka harus merangkak atau dengan cara sing jongkok. Sujadan ini dengan cara jongkok. Wakulu, dan harus mengucapkan sandi. Apa ngomongnya? Hitotan, hitotan, hitotan. Adalah kalimat yang khas pada saat itu untuk menyatakan naghfir lakum khotoyakum. Ya, nyesel kita, nyesel kita, nyesel kita. Kapok kita, kapok kita. Nggak mau lagi melakukan kesalahan. Jadi syarat untuk bisa melintasi pintu itu adalah orang yang bertobat karena suci. Terserah pernah nipu, pokoknya orang pengen nipu maning, pernah nyolong, orang pengen nyolong maning. Yaitu cukup dengan mengucapkan hitotan, hitotan, hitotan. Allah tahu tulus tidaknya. Aneh sih ngomong, sepenting bisa ngomong hitotan, tapi nggak bisa walaupun sudah sujadan. Tuh ya, konon, ini mah konon ya. Pintunya nyakin gati dilewati, padahal wis sujadan. Tidak cukup jongkok, merangkak, tetap baik. Karena Allah melakukan tes kejujuran pada saat mengucapkan hitotan. Wallahu a'lam bis-shawab ya. Wa sanazidul muhsinin, maka demikianlah kami memang menjadikan cara bisa lolos pintu itu sebagai balasan kepada orang yang berbuat ihsan. Salah satunya antara ucapan khitoh dengan isi hati harus sama, yaitu muhsinin. Fabaddala alladziina dzalamu qawlan ghairal ladzii qila lahum, maka Allah kemudian mengganti orang-orang yang mendolimi, karena antara ucapan yang diperintahkan di dalam Taurat itu diganti ya. Fa'anzalna 'alal ladziina dzalamu rijzam minas samai bima kanu yafsukun. Maka orang-orang ada yang mengatakan ahli pengganti Taurat,
itu yang tukang menghilangkan Taurat dari yang asli, itu diazab oleh Allah berupa dengan rijzan, langsung dari langit. Nah, pengembangan dari ini adalah yang mengatakan bid'ah bukan bid'ah, ya, yang mengatakan riba bukan riba. Nah, sekarang timbul pertanyaan, yang dirubah oleh dalam kasus apa itu Bang Yahudi itu? Bentar, saya lupa ya. Ada kasus misalnya gini, korupsi haram. Hari Sabtu mancing hari Sabtu haram, hari Sabat. Kalau parohali naro jale dina Jumat, endah ngedikrep iwak kesasar dina Sabtu, tapi ngembile dina Minggu, kelanggar urut. Diong masang jale wuwu dina Jumat, menawi Sabtu ana iwak palem, sehingga kesasar nih wuwune parohali. Ngambil aja Sabtu, Minggu kelam Sabtu melanggar urut kok. Melanggar tapi harus siasat. Kedap. Nah, itu yang disebut tabdil. Jadi keharaman ikan satunya hilang nggak? Enggak. Walaupun disiasati ngambilnya Minggu, teterekahe Jumat. Nah, orang-orang Yahudi kemudian berani tabdil. Nah, itu namanya tabdil. Sehingga disiasati endah keharaman pada hari Sabtu itu berkurang dengan cara teterekah Jumat sampai Minggu. Nah, itu keahlian Yahudi. Keahlian itu yang paling tinggi namanya tabdil, yaitu mengutak-atik Taurat. Perbedaan Al-Quran dengan Taurat, Al-Quran dengan Taurat, Quran nggak pernah ada yang bisa. Pulang mudik lebih awal, Hah? Pulang mudik lebih awal. Ya itu sama tuh. Itu Yahudi itu benar tuh. Jadi yang tidak boleh itu mudik pada tanggal itu. Kalau mudik di luar tanggal itu melanggar nggak? Nah, yang dilarang pemerintah itu bukan tanggal mudik. Nah, bagus tuh. Alhamdulillah Pak Josur akhirnya sadar nggak mudik tuh. Yang kedua, lamun yang pontang duduk mudik, balik. Padahal tetap aja yang dimaksud mudik dilarang yaitu mengurangi pergerakan sosial. Yaitu sama dengan orang Yahudi itu. Iya benar-benar. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.